Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau sore anak-anakku semua. Di sini Bapak akan memberikan kisi-kisi asesmen akhir semester ganjil ya, tahun pelajaran 2024-2025. Untuk mempermudah kalian semua dalam belajar, ini Bapak bikin beberapa bagian ya, mungkin 4 video, dan ini salah satunya bab 1. Langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, kita akan mulai bab 1, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Adapun beberapa indikator yang akan keluar dalam ujian nanti atau asesmen akhir nanti, ada dari nomor 1 sampai nomor 10, terdiri dari 10 soal kurang lebihnya, semuanya pilihan ganda ya, disertai dengan lingkup materinya. Silakan nanti Anda pelajari. Di tayangan ini juga Bapak tampilkan beberapa materi ya, dan selebihnya tinggal kemampuan Anda untuk menganalisis dan mengidentifikasi soal-soal yang kira-kira akan keluar. Insya Allah dengan Anda belajar materi ini atau pembahasan ini, insya Allah mempermudah kalian dalam melaksanakan asesmen akhir semester ganjil. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah menganalisis terjemahan ayat tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Materinya Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Tentunya kalian sudah hafal ya. Salah satu tujuan pembelajaran kita adalah mendemonstrasikan hafalan. Jadi Anda sudah menghafal tentunya ayat ini, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi sampai akhir. Kemudian arti kata per kata Anda harus pahami juga. Di samping Anda sudah mungkin setoran hafalan terjemahan ya. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh akan kami beri cobaan kepada kamu dengan sesuatu, minal khaufi dari ketakutan, wal ju'i dan dari rasa takut, wal ju'i dan kelaparan, maaf, wa naqsi minal amwal dan kekurangan harta benda, wal anfus jiwa, wassamarat dan buah-buahan, wabassiris sabirin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nanti akan keluar dari terjemahan, mungkin akan ditampilkan kata, kemudian Anda suruh menerjemahkan. Ya, kemudian kita akan lanjut ke indikator berikutnya. Itu nanti akan keluar soal yang indikatornya berbunyi mengidentifikasi sikap dan perilaku yang mencerminkan bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Ya, Anda perlu ketahui bahwasanya kata sabar dalam hadis menjadi akar kata dari sabar. Akar kata dari sobron itu adalah akar kata dari sabar. Artinya menahan dalam hadis yang ditampilkan. Sebelum materi ini Bapak potong ya. Adapun secara istilah, sabar adalah menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Sehingga definisi sabar akan tercakup dalam 3 macam. Ya, yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan Allah. Ya, artinya ketika orang melakukan ibadah sholat itu perlu kesabaran, mulai dari berwudunya, kemudian pergi ke masjidnya, kemudian sholat khusyuknya sampai selesai melaksanakan sholat, kemudian menjaga niatnya agar karena Allah. Itu harus sabar kita dalam melaksanakan ketaatan. Terlebih dalam ibadah puasa, tentunya kita bisa merasakan butuhnya sabar dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, di masyarakat ini tentunya dalam berinternet, contohnya contoh kasus ya, ada ghibah dalam bermedsos, kemudian menyakiti orang lain ya. Itu harus kita sabar, dalam artian jangan sampai kita ikut-ikutan dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan yang Allah larang. Itu sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah. Ini terkait dengan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir Allah. Artinya tiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu musibah, ujian, itu bagian dari takdir Allah Ta'ala. Itu tentang identifikasi sikap dan perilaku. Berikutnya akan muncul soal dengan indikator menganalisis contoh penerapan perilaku sabar dalam menghadapi ujian. Materinya dari surat Al-Baqarah ayat 156. Ya, perilaku sabar dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat 156 antara lain tidak mengucapkan kata-kata kotor,
atau sumpah serapah. Artinya dalam menerima musibah kita nggak boleh atau haram hukumnya kita mengatakan kalimat-kalimat kotor, ya. Yang kedua, mengucapkan kalimat istirja atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah milikmu dan kami akan kembali kepadamu setiap kali mendapat musibah. Kemudian yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah, artinya doa dan juga ikhtiar agar keluar dari ujian ataupun musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya. Yang keempat adalah meyakini bahwa semua adalah milik Allah dan akan kembali padanya, terkandung dalam kalimat istirja yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Jadi nanti akan ada contoh penerapan perilaku sabar dan Anda akan nanti bisa menganalisisnya dan memilih yang tepat dari soalnya. Berikutnya akan ada soal, indikator soal tentang mengidentifikasi isi kandungan hadis tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Hadisnya di sini dalam riwayat Muslim, ya. Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik. Illa ajrahullahu fi musibatihi wa ahlafa lahu khairan minha. Kecuali melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya dalam musibah itu dan memberikan ganti kepadanya dengan yang lebih baik darinya. Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, falamma tuwfiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, qultu, kemudian aku mengucapkan, kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, dengan bacaan tadi, ya Allahumma ajirni, ya. Fa ahlafallahu li khairan minhu, maka Allah Ta'ala memberikan ganti kepadaku yang lebih baik daripada Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari hadis ini ketika Ummu Salamah suaminya meninggal kemudian membaca doa ini, Allah berikan kebaikan pengganti Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW menjadikan Ummu Salamah sebagai istrinya, tentunya setelah masa iddahnya selesai. Kemudian akan ada soal dengan indikator mengidentifikasi isi kandungan dan sikap yang mencerminkan bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Materi dari surat Al-Baqarah ayat 156. Misalkan nanti akan ada kasus, ya, di sini saya berikan contoh lain tentunya. Pak Fulan adalah seorang pedagang yang sedang menjual barang dagangan milik orang lain. Di saat yang bersamaan sedang terjadi musibah pandemi Covid. Barang dagangan tersebut terancam tidak laku dijual. Maka sikap apa yang harus dilakukan yang mencerminkan sabar dalam menghadapi ujian? Ya, tentunya Pak Fulan dari musibah ini atas harus senantiasa berdoa dan meningkatkan ketakwaan. Tidak hanya itu, tapi juga berikhtiar dengan mencari jalan keluar dan solusi bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut. Itu yang dimaksud sikap sabar yang benar, ya, dalam menghadapi ujian. Artinya ada ikhtiarnya. Berikutnya, menganalisis terjemah hadis tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Di antara perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah sifat sabar. Sabar secara bahasa artinya tertahan. Sebagaimana perkataan Jabir, ya, an Jabir qala, sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqtala say'un minat tawabi sabran. Rasulullah SAW melarang membunuh binatang dengan cara ditahan. Hadis riwayat Muslim. Artinya ditahan di sini adalah jangan sampai memperlambat binatang yang disembelih dengan jalan, tentunya dengan menggunakan alat yang tajam agar proses penyembelihan tidak menyakitkan dan berjalan cepat. Kata sobron dalam hadis ini menjadi akar kata sabar, ya, yaitu menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Ya, nanti ada soal tentang analisis dari hadis sabar. Kemudian indikator berikutnya dari soal yang akan keluar, ya, menganalisis manfaat dan hikmah bersabar dalam menghadapi ujian.
Tentunya manfaat dan hikmah bersabar dalam menghadapi ujian. Yang pertama adalah mereka akan memperolehkan kesudahan yang baik ya, karena bagi orang yang sabar adalah pahala yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah akan memberikan keberuntungan bagi orang-orang yang sabar ya, karena mereka memilih jalan yang benar, tidak tidak melakukan hal yang Allah larang ketika ditimpa ujian, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan keberuntungan ya. Kemudian yang kedua, orang yang sabar juga akan mendapatkan hikmah dan manfaat adalah meraih kedamaian batin. Dengan tentunya orang yang sabar mampu mengendalikan emosi dan pikirannya, selalu berpikiran positif dan selalu mencari solusi dari masalah yang menimpanya, serta memberikan kesempatan untuk refleksi diri dan introspeksi. Bisa jadi sabar ini untuk menghapus dosanya ataupun bahkan meningkatkan derajat kesabaran dan ketakwaannya di sisi Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah manfaat dan hikmah sabar adalah Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar ketika mereka diuji. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Next, indikator berikut yang akan keluar adalah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid tentang bersikap sabar dalam menghadapi ujian. Materi dari surat Ibrahim ayat 9. Ya. Tentunya di sini beberapa hukum bacaan tajwid yang bisa Bapak tampilkan ya. Nanti akan ada keluar salah satu ya. Coba diperhatikan. Contohnya di sini mim ba'dihim ya, nun sukun ketemu ba hukumnya iklab ya. Jadi dibaca nunnya lebur menjadi mim ya, karena ketemu ba. Kemudian inna ini gunnah. Huruf nun bertasydid ya, berharokat fathah, dibaca in gunnah. Kemudian ursiltum bih ya, mim sukun ketemu ba ini ihfa safawi ya, dengung ursiltum bih ya. Kemudian ini ada syakkim mimma, ini idgham bi gunnah, kasrah tanwin bertemu dengan mim. Kemudian ada ilaihi murib, ini waqaf ya, ada huruf ba qalqalah ya, qalqalah kubra. Kemudian ya'tikum naba'u, ini adalah idhar safawi ya. Kalau ihfa safawi ketika mim sukun bertemu ba, kalau idhar safawi ketika mim sukun bertemu huruf selain ba dan mim. Kemudian ini ada ihfa hakiki min qablikum, kemudian ada idgham bi gunnah wa 'adi wa samud. Ya, kita lanjutkan. Kemudian soal yang berikutnya akan keluar adalah menganalisis terjemahan kata dari Quran surat Ibrahim ayat 9 tentang sikap sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Di sini tentang bunyi ayat ya, dan Anda harus paham kandungannya biar bisa menjawab soal yang akan keluar sebagaimana yang sudah Anda hafalkan ya. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Samud dan orang-orang setelah mereka. Tidak ada yang mengetahui selain Allah tentunya. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun sikap mereka menutup tangannya ke mulut karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percayakan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Kemudian, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah karena kalian sudah hafal ayatnya, dan insyaallah gampang dalam menjawab soalnya. Kemudian mempresentasikan hubungan antara kualitas kesabaran dengan ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala ya. Di sini ada materi yang Bapak berikan ya. Banyak manusia yang berhasil menjalani ujian kesulitan dengan baik meskipun mereka tidak beriman kepada Allah. Tetapi sedikit sekali orang kafir yang mampu melewati ujian kesalahan disebabkan tidak mendapatkan petunjuk yang mereka dapat dari Allah Ta'ala. Akibatnya mereka terus mengulangi kesalahan dan dosa yang sama dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan hal ujian kesenangan. Sebagian manusia yang terlena oleh berbagai kesenangan dunia yang mereka rasakan sehingga mereka lupa kepada Allah. Tentunya dalam menghadapi ujian ada beberapa sikap yang wajib dilakukan ya. Yang pertama,
tetap merasa yakin dan optimis bahwa akan datang pertolongan Allah kepada kita, dengan kita mengetahui bahwa dalil dalam surat An-Nasr ya, Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada kesulitan yang datang pasti ada kemudahan. Dan Allah mengulanginya 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan sungguh setiap ada kesulitan yang datang pasti ada kemudahan. Bahkan arti terjemahan secara makna bahasa ya, satu kesulitan itu akan datang beberapa kemudahan. Jadi ada tafsir seperti itu, bahkan ada yang mengatakan minimalnya satu kesulitan datang 2 kemudahan, karena Allah mengulangi 2 kali dan 2 kemudahan dengan satu kesulitan ya. Pokoknya optimis bahwa akan ada pertolongan Allah. Kemudian kedua, sikap yang harus ditempuh adalah mengucapkan kalimat istirja, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya ya, ketika mendapatkan musibah tentunya. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada Allah ya. Tawakal tentunya dengan doa, ikhtiar dan juga berusaha untuk keluar dari ujian yang telah Allah berikan tersebut ya. Terima kasih. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Nanti akan menyambung ke video yang kedua, mudah-mudahan dapat membantu kalian. Bapak doakan kalian semua mendapatkan nilai yang terbaik dan bisa menjalani ASG dengan nilai yang baik. Dan juga pesan Bapak, kerjakan semampunya dan sejujurnya, insya Allah Allah berikan kemudahan kita dan pahala bagi kita nanti, dan insya Allah kedepannya kita akan termasuk orang-orang yang jujur dan juga sabar dalam ketaatannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.